Sore hari, matahari terbenam di barat. Long Zhan secara pribadi pergi ke taman di sebelah timur Lizard Mountain. Di taman, beberapa wanita telanjang sedang menari di hutan. Dan tepat di depan, seorang lelaki tua sedang memegang mangkuk wine, menyaksikan para wanita ini menari, dia tampak terpesona. Terbuka di semua sisi, dan siapapun yang lewat dapat melihat pemandangan ini. Namun baik lelaki tua maupun gadis penari itu tampaknya tidak merasa malu atau tidak nyaman. Mereka akan melakukan apapun yang seharusnya mereka lakukan. Meskipun manusia naga melakukan hubungan seksual bebas, mereka tidak tahan lagi menghadapi situasi ini. Lagi pula, sangat tidak senonoh melakukan hal seperti itu di depan umum. Salah satu penjaga di samping Long Zhan tidak tahan lagi dan bergumam, tidakkah menurutmu orang ini malu? Awalnya dia hanya bergumam dari belakang. Tapi ini didengar oleh Long Zhan. Ekspresi Long Zhan berubah. Kemudian dia mengeluarkan semburan energi spiritual tanpa ragu dan langsung membunuh penjaga yang berbicara. Kemudian Long Zhan mendengus dingin, siapapun yang berani menghina Tuan akan dibunuh tanpa ampun. Pertapa ini mempunyai kemampuan yang hebat. Meski jaraknya masih jauh, semua orang bisa mendengar semua yang mereka ucapkan dengan jelas. Bukankah orang ini mencoba menghancurkannya? Apakah ini mencoba membunuhnya? Terlepas dari apakah pertapa itu mendengarnya atau tidak, dia harus membunuh orang yang berbicara sekarang, jika tidak maka akan terlambat baginya untuk mengambil tindakan ketika pertapa itu mengajukan pertanyaan. Long Zhan tidak pernah menganggap serius kehidupan siapapun. Selama orang ini tidak baik untuknya, dia akan membunuhnya tanpa ragu-ragu. Ketika yang lain melihat serangan brutal Long Zhan, mereka semua saling memandang dengan kaget, dan tidak ada yang berani mengucapkan kata-kata tidak menyenangkan lainnya. Bagaimanapun, hidup ini adalah milik mereka, dan sekarang mereka telah membuat marah Long Zhan, mereka tidak berani memikirkan konsekuensinya. Hanya dapat dikatakan bahwa pria malang ini merasa kesulitan untuk dirinya sendiri. Setelah berurusan dengan pria malang ini, Long Zhan mengalihkan perhatiannya ke depan lagi. Namun, pendekatan Long Zhan membuat pertapa kultivator Long Sengren sangat puas. Meskipun usianya sudah tua, telinganya sangat bagus. Dia melihat apa yang terjadi di sini dan mendengarnya. Namun dia tetap bersenandung pelan. Setelah itu, dia melambai kepada seorang wanita, memberi isyarat kepada wanita itu untuk datang, lalu berlutut di sampingnya, melakukan gerakan yang sangat tidak senonoh. Long Sengren, sebaliknya, tampak bersenang-senang. Setelah Long Zhan menenangkan anak buahnya, dia berkata, kalian tunggu di sini dan jangan mendekat tanpa perintahku. Semua orang juga takut dengan metode Long Zhan. Beraninya mereka memiliki niat sedikit pun untuk tidak mematuhi perintahnya. Mereka semua mengangguk setuju. Long Zhan secara pribadi berjalan ke arah Long Sengren. Dia menatap Long Sengren tanpa menyipitkan mata, membungkuk dalam-dalam pada Long Sengren dan berkata, Tuan Long Sengren, saya adalah tetua klan naga saat ini, Long Zhan. Long Sengren menghela napas nyaman, lalu berkata, oke, nyaman, berapa panjang? Dia menanyakan hal ini dengan sengaja, tapi wajah Long Zhan masih penuh kesopanan dan dia berkata, Long Zhan. Oh, duduklah. Long Sengren berteriak kepada anak buahnya, tunjukkan teh pada Long Zhan. Kalian harus tahu bahwa ketika orang lain melihat Long Zhan, ketika mereka memanggilnya, mereka selalu memanggilnya Tuan atau Tuan Long Zhan. Apalagi sekarang dia telah menjadi tetua klan naga yang hebat, status ini bahkan lebih mulia namanya perilaku paling tidak sopan. Orang-orang dengan status mereka juga harusnya sangat tabu. Tapi Long Sengren sengaja menyebut nama ini. Jantung Long Zhan juga berdetak kencang, dan dia juga merasa sangat tidak nyaman. Siapa yang berani memanggil namanya seperti itu? Bosan hidup. Namun meski hatinya merasa tidak nyaman, ekspresinya tetap terkendali dengan baik. Dia sangat rendah hati dan berkata, iya. Ketika pertapa ini dan Lu Yun sama-sama terluka, dia membasmi mereka satu persatu. Biarkan dia menjadi liar lebih lama lagi sekarang. Setelah teh disajikan, Long Sengren berkata kepada seorang wanita cantik, pergilah dan bermainlah dengan Long Zhan. Setelah wanita cantik itu membungkuk hormat, dia berjalan ke arah Long Zhan. Dalam keadaan normal, sebagai pemimpin klan, Long Zhan tidak akan bisa melakukan hal seperti ini. Tapi sekarang, dia harus menyenangkan Long Sengren. Jadi dia tidak hanya harus setuju, tapi dia juga harus terlihat menikmatinya. Anak buahnya merinding di sekujur tubuh mereka saat mereka melihat dari belakang. Baru setelah dia selesai, Long Sengchai bertanya sambil tersenyum, untuk apa kamu di sini? Apa yang kamu inginkan? Long Zhan menunggunya untuk menanyakan pertanyaan ini, jadi setelah dia selesai bertanya, dia segera mengangkat tangannya dan berkata, Tuan Mingjian, Long Zhan memang datang ke sini untuk menanyakan sesuatu. Long Zhan hendak melanjutkan pembicaraan, tetapi Long Sengren tiba-tiba melambaikan tangannya ke arahnya dan berkata, tunggu, apakah kamu tahu peraturan di sini? Bisakah kamu memenuhi keinginanku? Kenapa kamu tidak bertanya dulu? Long Zhan tersenyum dan berkata, selama kamu menginginkannya, aku akan memuaskanmu dengan apapun yang aku mampu. Lalu bagaimana jika kamu tidak bisa memberikan apa yang kuinginkan? Long Sengren memandang Long Zhan dengan ekspresi lucu. Long Zhan berkata sambil tersenyum, saya akan mencoba yang terbaik untuk memberikannya kepada Anda. Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu bahwa kamu pasti mampu membelinya, tapi aku tidak tahu apakah kamu bersedia memberikannya.
Long Zan memberi isyarat mengundang. Dia berkata, apakah Anda memberi saya kekuatan dan posisi Bapak Bangsa? Memberi. Long Zan terdiam selama 3 detik, lalu berbicara. Kali ini nadanya sangat tulus, dan tidak mungkin dia berbohong. Long Shengren menyipitkan matanya dan menatap Long Zan. Dia ingin melihat tanda-tanda kebohongan di mata Long Zan. Tapi Long Shengren melihatnya lama sekali, tapi dia tidak melihat petunjuk apapun. Tapi dia juga sangat haus akan kekuasaan, jadi dia berkata, kamu berani bersumpah demi Tuhan bahwa kamu tidak akan menyesal memberiku kekuatan di tanganmu. Long Zan tidak mempercayainya. Dia hanya tahu bahwa ketika orang kuat masih hidup, langit pun harus menyerah. Jadi dia mengangkat jarinya tanpa ragu-ragu dan berkata ke langit, Long Zan bersumpah, jika Tuan Long Shengren dapat membantuku menyingkirkan satu orang, aku akan memberikan semua yang dia inginkan. Long Shengren tersenyum dan berkata, haha, Dragon Zan, oke, haha, oke. Saya tidak menyangka kamu benar-benar berani melakukan ini. Long Zan tersenyum dan berkata, bisakah Tuan Long Shengren membantu saya? Katakan padaku, siapa yang harus dibunuh? Lu Yun. Long Shengren terus bertanya, apakah ada potret yang bisa saya lihat? Long Zan segera mengangguk, dan kemudian meminta bawahan di sebelahnya untuk datang membawa gulungan itu. Long Shengren mengambil gulungan itu dan melihatnya, dan tertawa keras, kamu anak yang cantik, Long Zan, sepertinya kamu benar-benar tidak cocok untuk duduk di posisi pemimpin klan, orang seperti itu bisa membuatmu sakit kepala dan demam otak. Jika Long Zan tidak meminta bantuan dari Long Shengren, dia akan sangat marah karena dipermalukan. Tapi saat ini, dia bisa menanggungnya. Long Zan memahami bahwa dia harus mengandalkan Long Shengren untuk mencapai tujuannya, jadi sekarang dia menyetujui apapun yang diminta untuk dia lakukan. Namun, dengan kemampuan Lu Yun, dia percaya bahwa meskipun Long Shengren dapat membunuh Lu Yun, vitalitasnya pasti akan rusak parah saat itu. Selama dia terluka, nyawanya akan diambilnya kapan saja. Akankah Long Zan masih takut dia akan melakukan kesalahan lagi? Karena Long Shengren telah menyetujui permintaannya, Long Zan tidak akan menunda dia untuk bermain-main dengan wanita cantik ini. Jadi dia berdiri, menundukkan tangannya ke Long Shengren dan berkata, Tuan Long Shengren, Anda sibuk, jadi saya tidak akan mengganggu Anda. Setelah Long Zan selesai berbicara, dia mengucapkan selamat tinggal pada Long Shengren dan berdiri untuk pergi. Baru setelah dia pergi dari sini, anak buahnya bertanya dengan wajah bingung, Tuan, mengapa Anda begitu sopan padanya? Pada saat ini, mereka telah memutuskan bahwa Long Shengren tidak dapat mendengarnya. Yang paling penting adalah Long Zan bersumpah kepada Tuhan bahwa dia akan menyerahkan posisinya kepada pihak lain. Apakah layak membunuh seorang Lu Yun? Selain itu, dalam hal pergantian kekuasaan, apakah Long Zan benar-benar mau menyerah? Saat semua orang bingung, senyuman sinis tiba-tiba muncul di sudut mulut Long Zan. Long Zan berkata, dia dan Lu Yun harusnya sama-sama mampu. Biarkan mereka berdua bertarung. Selama mereka berdua kalah, apakah aku masih harus memenuhi janjiku? Janji hanya untuk yang lemah, dan yang kuat tidak perlu takut. Anak buah Long Zan tiba-tiba menyadari dan berkata, brilian, Tuan, tindakan Anda ini adalah yang terbaik dari kedua dunia. Ini menghilangkan Lu Yun dan juga menghilangkan kekhawatiran seperti itu. Long Zan tersenyum dingin, jika kamu ingin menyalahkan dia, salahkan dia karena bodoh. Namun, saat Long Zan tertawa gembira, Long Shengren mengerutkan bibirnya. Wanita cantik dalam pelukannya bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, Tuan, saya sudah lama mendengar bahwa pembunuh naga ini pada dasarnya kejam, dan janji yang dia buat mungkin tidak ditepati. Coba pikirkan, sepupunya, ayahnya, dan saudara laki-lakinya bisa ditangani olehnya, tapi masih ada sesuatu yang orang ini tidak bisa lakukan. Kalau kamu berjanji padanya, aku khawatir dia mungkin tidak bisa melakukan sesuatu untukmu. Hahaha. Tanpa diduga, saat ini, Long Shengren tiba-tiba tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Wanita itu memasukkan anggur ke dalam mulutnya. Long Shengren berkata, tidak bisakah aku melihat sifat sembrononya? Siapa bilang aku harus membantunya membunuh orang bernama Lu Yun itu? Yang kuinginkan adalah kekuatannya, tapi aku ingin melihat dewa macam apa Lu Yun ini. Bisakah dia bersedia datang kepadaku untuk ini? Dia memegang potret itu di tangannya dan melihatnya sebentar, lalu berkata, pergi, buat beberapa salinan potret ini, distribusikan, dan biarkan orang-orang saya memeriksa dan menemukan lokasi anak ini. Baiklah, suamiku. Wanita itu berkata dengan malu-malu lagi, dan Long Shengren menamparkan pantatnya dan berkata, cepat. Setelah wanita itu pergi, Long Shengren menyeringai dan berkata, hei, Lu Yun, jangan kecewakan aku. Segera, anak buah Long Shengren mengirimkan informasi langsung kepadanya. Setelah memastikan posisi Lu Yun, bibir Long Shengren membentuk senyuman sinis. Lu Yun, dia akan menemuinya. Tapi kalau dipikir-pikir, Lu Yun dan yang lainnya seharusnya tidak punya tempat tinggal karena mereka dikejar beberapa hari terakhir ini. Jadi dia berencana melakukan penipuan kecil. Dia segera melambai ke salah satu bawahan wanitanya, lalu membisikkan beberapa kata ke telinganya. Wanita itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tuan, Anda sangat baik dan jahat. Cepatlah, kamu harus melakukannya dengan benar, mengerti?
Ya, jangan khawatir. Setelah berbicara, wanita itu bangkit dan berjalan keluar. Hanya saja saat ini, Lu Yun dan Peng Dong sedang lapar dan tidak tahu bahwa Long Shengren sudah mengincar mereka. Tapi mereka tidak punya penginapan untuk menginap akhir-akhir ini, dan itu agak mengganggu. Lu Yun akan mengalami kaku leher setelah tidur di reruntuhan kuil sepanjang hari. Untungnya, Ling Lu, seekor monster kecil, sangat memperhatikan Lu Yun dan sering menggodanya, yang membuat Lu Yun sangat senang. Peng Dong ini juga mati rasa karena tidur di pelipis yang rusak. Dia terus memutar matanya dan berkata, "Tidak, saya tidak bisa tidur di kuil yang hancur lagi. Orang ini, perut saya sakit selama beberapa hari terakhir. Saya harus mencari penginapan hari ini. Jika tidak, saya dapat menemukannya seseorang untuk tidur." Melihatnya seperti ini, Long Mengyao di samping berkata, "Bagaimana kalau saya bertanya dan melihat apakah ada orang di dekat sini? Saya seorang perempuan, jadi tidak ada yang akan mencurigai saya." "Tak perlu." Lu Yun langsung menyela dan berkata, "Kamu tidak perlu pergi, serahkan saja masalah ini padaku. Tapi mari kita makan dulu, makan dan minum yang cukup, lalu pikirkan hal lain." Mereka telah memakan burung belibis atau kelinci liar selama 2 hari terakhir, dan mereka mulai bosan memakannya, sehingga mereka berencana untuk mengubah rasanya. Lu Yun berencana mendapatkan rusa liar. Namun sebelum Lu Yun keluar, Long Changgui mengatakan bahwa dialah yang bertanggung jawab atas masalah ini, karena dia merasa sangat tertekan akhir-akhir ini. Anda tahu, ketika mereka menjadi tentara, mereka melakukan banyak hal ini. Sekarang, setiap hari, dia berada di jalan atau di kuil kecil, dan dia benar-benar akan meledak. Dia juga ingin melakukan perburuan ini. Melihat dia benar-benar ingin pergi, Lu Yun tidak menghentikannya dan berkata, "Oke, kalau begitu kamu boleh pergi." Oke, lalu, dia bergegas keluar. Peng Dong mau tidak mau mengejarnya. Melihat mereka seperti ini, Lu Yun tersenyum tipis. Kedua orang ini pasti ingin bersenang-senang sekarang, tapi tidak apa-apa, biarkan mereka bersenang-senang saja. Hanya saja Peng Dong dan Long Changgui kembali tidak lama setelah mereka keluar. Hanya saja tangan mereka kosong dan tidak membawa apa-apa. Melihat mereka kembali, Lu Yun tampak penasaran dan bertanya, "Di mana rusa liar yang kamu tembak?" Apa yang terjadi?" Peng Dong berkata sambil tersenyum, "Saudara Lu, coba tebak apa yang kami temukan." Lu Yun berkata, "Apa? Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan dengan cepat. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan dengan cepat. Jangan merahasiakannya." Ketika mereka berdua melihat Lu Yun memutar matanya ke arah mereka, mereka langsung tersenyum canggung, "Saudara Lu, mengapa kamu tidak membiarkan kami dua bersaudara berpura-pura menjadi keren? Kamu tidak memberi kami wajah sama sekali. Ayo cepat." Lu Yun tidak bisa berkata-kata. Peng Dong segera melambaikan tangannya, oke, ayo bicara, ayo bicara." Dia berkata, "Hehe, sejujurnya, baru saja, kami melihat sebuah keluarga. Rakyat." Lu Yun menyipitkan mata, "Dari mana asal keluarga ini di hutan belantara ini? Kalian pasti tahu kalau di tempat hantu seperti ini monster merajalela, dan sangat berbahaya tinggal di sini sendirian. Hal ini mungkin menyebabkan sedikit nyawa hilang." Peng Dong berkata, "Hei, kakak Lu, kami dua bersaudara tahu bahwa kamu mencurigakan. Sejujurnya, kami juga curiga ada masalah di sana sekarang, tapi kami telah bersembunyi di sana dan mengawasi secara diam-diam untuk waktu yang lama waktu." "Lalu apa?" Lu Yun meliriknya. Dia berkata, "Hei, saya benar-benar menemukan." "Penemuan apa?" Lu Yun terus bertanya. "Hehe, makanan yang dimasak oleh keluarga ini enak sekali." Dia membuat Lu Yun bahagia. Lu Yun mengangkat kakinya dan menendangnya, "Apakah kamu sakit?" Peng Dong dengan cepat berkata, tidak, saya hanya bercanda, tapi kami tinggal jauh dari keluarga itu untuk waktu yang lama, dan menemukan bahwa keluarga itu bahagia, dan sepertinya tidak ada yang salah." Petik 2. Lu Yun mengalihkan perhatiannya ke Long Changgui lagi. Long Changgui adalah seorang prajurit dari Legiun ke-6. Untuk dapat memasuki legiun ini, seseorang harus memiliki kondisi yang sangat baik dalam segala aspek dan menjadi seorang pejuang yang merupakan satu dari sejuta. Wawasannya tentu saja luar biasa. Jadi Lu Yun memandangnya, "Menurutmu tidak ada masalah?" Long Changgui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saudara Lu, sepertinya tidak ada masalah." Lu Yun mengangguk dan berkata, "Saya mengerti, ayo pergi dan melihat." Peng Dong menyeringai, "Dengar, Saudara Lu, kamu masih tidak percaya padaku." Tapi dia masih sangat senang. Selama Lu Yun setuju, mereka bisa langsung pergi. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat itu. Di seberang bukit, Lu Yun melirik ke sana dan melihat seorang lelaki tua sedang bermain dengan seorang anak di kejauhan. Selain lelaki tua itu, ada seorang perempuan yang sedang mencuci periuk di halaman, dan seorang lelaki berusia 40-an datang kembali dari kejauhan sambil membawa cangkul. "Bu, ayahku sudah kembali." Anak itu dengan cepat berlari ke arah pria parubaya itu sambil berteriak sambil berlari, "Ayah! Hehe, kamu kembali." Pria parubaya itu tertawa, aku kembali. Makanan enak apa yang ibumu masakkan untukmu hari ini?" "Ah, ayo kita rebus tahu." "Ayah, aku tidak mau makan tahu yang direbus oleh ibuku." "Set, jangan biarkan ibumu mendengar ini, kalau tidak kamu akan dipukuli."
Lu Yun mendengar dengan jelas apa yang mereka katakan. Namun, pemandangan yang tampak membahagiakan ini membuat Lu Yun merasa semakin aneh. Hanya saja Peng Dong dan beberapa orang lainnya belum menemukannya. Peng Dong berkata dengan hati-hati, "Saudara Lu, bisakah kamu datang?" Lu Yun meliriknya dan berkata, "Pergi." Dia mengatakan ini dengan nada meremehkan, tapi dia sudah waspada. Kemudian beberapa dari mereka berjalan ke sana bersama-sama. Ketika mereka mendekat, pria parubaya itu dengan jelas melihat mereka. Jadi pria parubaya itu menjadi sedikit waspada, menepuk bahu putranya dan berkata, "Cepat masuk ke dalam." Putranya setuju, lalu buru-buru lari ke dalam rumah. Begitu mereka masuk, pria parubaya itu bergegas menemui Lu Yun dan bertanya, "Siapa kamu?" Lu Yun tersenyum dan berkata, "Kami sedang lewat di sini dan ingin menginap satu malam. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki kamar tambahan di rumah Anda." Saat berbicara, Lu Yun mengamati orang ini. Namun kali ini Lu Yun menemukan bahwa tidak ada energi spiritual dalam dirinya. Tapi Lu Yun adalah orang yang cerdas. Bukan gaya Lu Yun untuk mempercayai seseorang begitu cepat. Tentu saja, dia tidak menunjukkannya, dia hanya tersenyum pada pria itu dan berkata, "Kami tidak bermaksud jahat. Masih ada sejumlah uang di sini. Jika Anda bersedia mengizinkan kami menginap satu malam, kami tidak akan hidup sia-sia, oke?" Setelah mengatakan itu, Lu Yun telah mengeluarkan koin roh harta karun dari tubuhnya. Melihat Bao Lingqian, pria itu ragu-ragu, "Saya perlu mengetahui nama Anda, kami tidak ingin mendapat masalah." Peng Dong berpura-pura bingung, kamu membuat masalah. Kenapa kamu mendapat masalah? Saya hanya tinggal di sini sebentar." Pria itu berkata, "Saya tahu, tetapi baru-baru ini saya mendengar bahwa para tetua klan naga menangkap seseorang bernama Lu Yun, dan saya mendengar bahwa ada 3 pria dan 3 wanita. Tepatnya ada 6 dari Anda, jadi saya harus melakukannya hati-hati." "Siapakah Lu Yun?" Long Changgui segera berpura-pura bingung, lalu memandang Lu Yun dan Peng Dong dan berkata, "Tahukah kamu?" "Tidak tahu." Peng Dong segera menggelengkan kepalanya, "Hei, kami di sini hanya untuk tinggal bersamamu selama 1 malam. Jika tidak nyaman bagimu, lupakan saja. Tidak masalah, kami akan tinggal di tempat lain." Orang tua di halaman keluar dan bertanya kepada pria itu, "Mo Xing, apa yang terjadi?" "Ayah, orang-orang ini bilang mereka ingin mencari rumah untuk ditinggali. Mereka bilang mereka ingin tinggal di rumah kita malam ini, tapi aku khawatir mereka adalah kelompok Lu Yun. Aku mendengar tentang 3 pria dan 3 wanita, meskipun aku tidak melihat mereka di potret kota, tapi aku tetap saja." "Kamu nak." Orang tua itu memarahi pria parubaya itu, "Apa yang saya ajarkan kepada Anda ketika Anda masih muda? Anda harus hangat dan ramah. Mengapa Anda menutup telinga dan melupakan apa yang saya ajarkan kepada Anda?" "Ayah, beraninya aku. Lalu kenapa kamu panik? Merekalah yang diburu. Tak seorang pun dari kita di hutan belantara akan datang mencari mereka. Lagi pula, apa kamu tidak mengenali Lu Yun dan yang lainnya?" "Ya, ayah." Pria parubaya itu menundukkan kepalanya saat mendengar ini. Orang tua itu berkata, "Kalian berenam, silakan masuk. Anakku selalu seperti ini, jadi tidak masalah." Lu Yun berkata sedikit, "Tidak masalah." Tapi pikirannya sudah bergerak. Bagaimana kalau meninggalkannya di sini untuk menyanyikan lagu ganda untuknya? Dia mengetahui semua arti ini secara sekilas. Tentu saja, Lu Yun juga ingin melihat obat apa yang dijual orang-orang ini. Sederhananya, dia mengikuti mereka sambil tersenyum. Tapi ketika Lu Yun dan yang lainnya mengikutinya masuk, lelaki tua itu masih memarahi putranya. "Ide umumnya adalah kita tidak dapat melakukan hal ini lagi di masa depan. Katanya juga biasanya tidak ada yang datang ke sini, dan yang datang hanya tamu, dan makannya tinggal tambah mangkok dan sumpit, jadi jangan pelit." Dia mengatakan banyak hal seperti ini. Putranya tetap menundukkan kepala dan berkata, "Ayah, saya mengerti." "Yah, senang mengetahuinya. Hal seperti ini tidak akan terjadi lagi lain kali. Ayahmu tidak suka kamu menjadi seperti ini. Apakah kamu mengerti?" Setelah memarahi dirinya sendiri, dia tersenyum pada Lu Yun dan yang lainnya, "Aku membuatmu tertawa. Oh, anakku selalu seperti ini. Jangan dimasukkan ke dalam hati." "Hehe." Lu Yun mencibir dalam hatinya. Orang tua ini sangat lucu. Dia jelas memiliki motif tersembunyi, tapi dia berpura-pura perhatian. Tapi kemampuan akting orang tua ini sangat buruk. Persetan dengan anak itu. Pria parubaya itu berkata, "Ayah dan ayah menyembelih seekor domba, dan saya akan pergi ke kota untuk membeli anggur." "Ayah benar, tetapi saya salah. Saat tamu datang, kita harus mentraktir mereka dengan anggur dan daging yang enak." Petik 2. Oke, wanita itu mengeluarkan pisau pembunuh domba dan mengasahnya, lalu bangkit dan berjalan di belakang lelaki tua itu. Pada saat ini, Long Changgui juga menyadari ada yang tidak beres. Dia menghampiri Lu Yun dan berteriak pelan, "Saudara Lu, menurutku ada yang salah dengan orang tua ini." Lu Yun tersenyum tipis dan berkata, "Apakah kamu menyadarinya?" "Yah, dia membuatnya terlalu jelas. Kita adalah tamu. Memang benar jika mereka ramah, tapi antusiasme ini terlalu berlebihan." Lu Yun tersenyum dan berkata, "Dia bisa mendengar apa yang kamu katakan." Long Changgui berkata dengan heran, "Saudara Lu, bagaimana kamu tahu?" "Saya rasa tidak apa-apa. Saatnya makan dan minum."
Dia memanggil yang lain dan menyuntikkan sedikit kekuatan spiritual ke masing-masing orang, menyebabkan tubuh mereka berubah. Dia tahu bahwa lelaki tua ini tidak sederhana. Faktanya, lelaki tua ini adalah Long Sengren. Mereka memasang jebakan seperti itu dan menunggu Lu Yun dan yang lainnya masuk. Tapi dia tidak menyangka Lu Yun akan menebak metodenya begitu dia masuk. Dan dia memang bisa mendengarnya. Yang awalnya konspirasi kini berubah menjadi konspirasi. Mereka semua saling kenal, tapi mereka tetap harus berpura-pura tidak ada yang salah di depan semua orang. Namun, Long Sengren tetap meminta bawahan wanitanya untuk mengoleskan racun pada daging tersebut. Terlebih lagi, dagingnya diolesi usus yang sangat beracun dan tidak berasa. Sekali daging ini dimakan, orang awam mungkin akan menderita gagal jantung yang parah. Tetapi Lu Yun dan yang lainnya tidak peduli, karena dia telah menutupi beberapa orang dengan kekuatan spiritual, dan kekuatan spiritual ini akan langsung memakan semua racunnya. Menjelang malam, daging sudah siap. Pria parubaya telah membeli anggur dan kembali. Begitu pula dengan pria parubaya ini yang juga memasukkan racun ke dalam araknya. Namun, racun yang dia berikan tidak sekuat racun Long Sengren, tapi masih akan membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Ini benar-benar perjamuan Hongmen. Adapun Long Sengren dan yang lainnya, mereka sudah meminum pil pereda racun. Racun ini tidak bisa membunuh mereka sama sekali. Situasi saat ini seperti pertarungan antar dewa. Semuanya luar biasa tergantung siapa yang bisa dibunuh oleh racun. Namun, Long Sengren merasa Lu Yun agak shock. Karena dia tahu bahwa dia bisa meracuni, dia harus tahu bahwa dia bisa meracuni. Racun jenis ini dapat melewati energi spiritual seseorang dan langsung mencapai organ dalam. Sekali Anda diracuni, bahkan para dewa pun tidak dapat menyelamatkan Anda. Dengan cara ini, tanpa diketahui semua orang, anggur dan daging disajikan di atas meja. Haha, kumohon. Long Sengren memberi isyarat mengundang kepada Lu Yun dan yang lainnya. Lu Yun tidak sopan, dia langsung mengambil wine dan menuangkannya ke perutnya. Ketika yang lain melihat Lu Yun meminumnya, mereka juga menuangkannya ke perut mereka tanpa ragu-ragu. Long Sengren tidak menyangka mereka benar-benar berani minum seperti ini. Namun senyuman langsung muncul di bibirnya, makan daging. Semuanya, makan dan minum yang cukup, tidurlah lebih awal. Selamat tidur hari ini dan selamat malam. Apa rencanamu besok? Apakah kamu ingin pergi ke suatu tempat? Apakah kamu perlu aku meminta anakku untuk mengantarmu ke sana? Memimpin dalam segala hal, putra saya juga ahli dalam segala hal. Lu Yun tersenyum dan berkata, itu hal terbaik yang bisa kamu katakan. Oke, kalau begitu kami perlu menyiapkan lebih banyak uang, hahaha. Lagi pula, kamu sudah membantu kami, jadi kami tidak bisa meninggalkanmu dengan tangan kosong, bukan? Dia berkata bahwa Lu Yun telah mengambil sejumlah uang dan menaruhnya di atas meja. Angin malam sangat sejuk, mereka duduk di halaman dan makan perlahan, tidak terburu-buru. Long Sengren, sebaliknya, mengobrol dengan mereka tentang beberapa hal dan tidak membicarakan apapun. Faktanya, dia juga menunggu ekspresi menyakitkan di wajah Lu Yun saat racunnya mulai bekerja. Tapi dia memiliki temperamen yang penuh nafsu, dan ketiga wanita di samping Lu Yun sangat cantik, jadi sayang sekali mereka mati seperti ini. Tapi coba pikirkan, dia akan segera mendapatkan kekuatan super. Dengan semua kekuatan ini, wanita seperti apa yang tidak bisa dia dapatkan? Ketika saatnya tiba, apakah dia menginginkan sesuatu? Hanya beberapa wanita, meskipun dia tahu bahwa Long Zhan tidak akan dengan mudah memenuhi janjinya, jika dia membunuh Lu Yun dengan cara ini, Long Zhan tidak akan berani menghadapinya dan hanya bisa dengan patuh menyerahkan kekuatannya. Tentu saja, menurutnya ini adalah momen yang indah, tetapi setelah menunggu lama, tidak ada perubahan pada ekspresi Lu Yun atau yang lainnya. Tampaknya setelah mereka menelan racun tersebut, mereka tidak banyak terpengaruh. Ini tidak benar, dia sendiri yang membuat racun ini. Setelah seseorang memakannya, dia pasti akan mati. Wajar jika mereka merasa patah hati. Tapi sekarang Lu Yun dan yang lainnya tidak hanya baik-baik saja, tapi mereka semua normal. Mungkinkah efek obatnya melambat? Kalau dipikir-pikir, orang yang ingin dibunuh Long Zhan seharusnya tidak terlalu sederhana. Tetapi meskipun Lu Yun baik-baik saja, bagaimana dengan orang-orang di sekitarnya? Kebanyakan dari mereka terpaksa bertahan, bukan? Menurutnya hal ini lebih mungkin terjadi. Namun, yang tidak pernah dia duga adalah setengah jam kemudian, Lu Yun masih tidak terluka, begitu pula orang-orang di sekitarnya. Semua orang masih berbicara dan tertawa, dan bersenang-senang saat makan. Sampai mereka selesai makan makanan dan anggur, dan bahkan ketika dia merasa obat penawar yang mereka telan tidak akan berfungsi lagi jika dia makan lebih banyak, Lu Yun dan yang lainnya tetap tidak keberatan. Bahkan Peng Dong pun mabuk dan terbaring di atas meja, namun sepertinya tidak ada satupun dari mereka yang mendapat masalah. Kini, dia tidak bisa duduk diam. Mungkinkah Lu Yun benar-benar sekuat itu? Lagi pula, tidak ada sedikit pun kemerahan di wajahnya. Lu Yun berkata sambil tersenyum, setelah makan dan minum, terima kasih atas keramah tamahannya, Tuan, tapi bisakah kita istirahat? Mendengar ini, Long Sengren tertegun sejenak, lalu langsung tertawa dan berkata, haha, tentu saja, kami punya banyak kamar di sini. Coba lihat dan tidurlah di kamar yang kamu suka. Apakah kalian berenam akan tidur terpisah, atau pria dan wanita tidur terpisah?
Lu Yun berkata sambil tersenyum, Pak Tua, kita masing-masing menempati kamar di sini. Bolehkah? Long Shengren sangat gembira. Yang dia inginkan adalah mereka tidur terpisah. Lagi pula, ketiga wanita ini sangat cantik. Dia hanya perlu membuat lingkaran sihir sebentar, lalu sebelum membunuh mereka, dia bisa bersenang-senang. Ketika dia memikirkannya, dia merasa sangat bahagia. Tentu saja, dia, seekor rubah tua, tidak mengungkapkan pikirannya, tapi tetap tersenyum dan berkata, baiklah, Cuier, pergi dan atur rumah untuk mereka. Lu Yun dan yang lainnya telah diberi tempat tinggal. Long Shengren merasa dia bisa menangani mereka dengan baik malam ini. Terutama para wanita yang sangat tampan, kenapa dia tidak bersenang-senang dulu? Lagi pula dia akan membunuhnya, jadi dia bisa bersenang-senang sebelum menyelesaikannya. Tentu saja, karena Lu Yun ini dapat membuat orang membungkus racunnya dengan energi spiritual, maka dia akan menggunakan sesuatu yang tidak dapat dibungkus dengan energi spiritual untuk mengatasinya. Benda ini adalah dupa ekstasi Joshua. Hal ini berbeda dengan racun di alam. Racun harus melewati perut. Jadi selama energi spiritual masih menyelimuti kerongkongan, racun tersebut tidak dapat membunuh orang tersebut. Namun dupa ekstasi 9 putaran ini telah memasuki otak manusia dan secara langsung mengendalikan sistem saraf pusat orang tersebut, menyebabkan kelumpuhan dan pingsan. Setelah dia membunuh wanita-wanita ini, dia harus menggunakan teknik penyegelan es untuk menyegel mayat-mayat wanita ini lagi. Jika dia menginginkan kecantikan beberapa orang lagi di masa depan, dia dapat menggunakannya lagi. Hanya saja ide kotornya mustahil terwujud. Tentu saja pria itu tidak mengetahuinya. Segera, Lu Yun dan yang lainnya kembali ke rumah dan berbaring. Lu Yun memejamkan mata dan tertidur. Energi spiritual yang baru saja dia berikan kepada beberapa orang sudah cukup untuk membuat mereka melawan segala jenis ancaman. Begitu lampu padam dan dengkuran terdengar dari setiap kamar, Long Shengren bangkit dan berjalan keluar. Dia melirik pria parubaya, anak-anak, dan wanita. Orang-orang ini mengerti dan mengeluarkan sumpitan dari tubuh mereka. Di dalam pipa tiup ini terdapat 9 putaran ekstasi. Siapapun yang mencium aroma ini akan mengalami koma total dalam waktu 3 menit. Terlebih lagi, dalam waktu 12 jam, orang tersebut tidak akan bereaksi apapun dan akan tetap koma. Sesampainya di depan pintu, beberapa orang meniupkan asap ke dalam rumah. Setelah selesai, mereka diam-diam mundur. Long Shengren menggosok tangannya dengan kuat, matanya begitu rakus hingga hampir berdarah. Cantik, aku di sini, hahaha. Dia pertama-tama berjalan ke kamar Long Tiantian, mengulurkan tangan dan perlahan membuka pintu, lalu memanggil ke dalam, cantik, apakah kamu tertidur? Long Tiantian sepertinya benar-benar tertidur. Yang ada hanya dengkuran lembut, tapi selain itu, tidak ada suara lain. Melihat situasi ini, dia menjadi sangat gila, jadi dia menggosok tangannya dan bersiap untuk menyentuh tubuh Long Tiantian. Cantik, kamu tidak tahu, aku baru saja ngiler melihatmu. Jika bukan karena keadaan khusus, aku akan, hehe. Maka Long Zhan tidak akan pernah bertemu wanita secantik itu seumur hidupnya. Gudong, saat dia berbicara, suara gemericik keluar dari tenggorokannya. Setelah itu, dia mengulurkan tangan untuk melepaskan kerah Long Tiantian. Namun begitu tangannya menyentuh pakaian Long Tiantian, sensasi terbakar yang sangat besar segera menjalar ke jari-jarinya. Astaga, setelah dia berteriak parau, dia menyentakkan tangannya ke belakang. Kemudian jantungnya mulai berdetak kencang. Bagaimana bisa? Seharusnya tidak demikian. Teriakannya mengingatkan kedua orangnya. Pria dan wanita itu berlari dengan tergesa-gesa. Saat mereka hendak berbicara, Long Shengren dengan tenang melambaikan tangannya dan berkata, kalian, keluarlah. Saya harus menangkap wanita ini hari ini. Dia harus memiliki sesuatu untuk melindunginya. Haha, tidak masalah. Saya akan temukan saja. Dua orang di belakangnya ragu-ragu sejenak lalu mundur. Long Shengren mendengus dingin, cantik, jangan berpikir kamu bisa melakukan hal seperti ini. Aku akan menjagamu dengan mudah. Saat dia berbicara, dia mendekat lagi, tapi kali ini dia belajar dengan bijak dan mengambil tongkat kayu dari samping, mencoba membuka pakaiannya sedikit demi sedikit. Dengan begitu, jika ada sesuatu pada dirinya, dia bisa melihatnya sekilas. Tapi dia tidak tahu bahwa momen tadi mungkin adalah keberuntungannya, atau mungkin peringatan yang diberikan oleh Lu Yun kepadanya. Namun pada kali kedua dia mencoba, dia tidak mendapatkan keberuntungan seperti itu. Meski menggunakan tongkat kayu, namun saat ditusukkan ke tubuh gadis itu, tongkat dan tongkat itu langsung menghilang. Semua ini terjadi begitu cepat dan tiba-tiba sehingga dia tidak bisa bereaksi. Dalam keputusasaan, dia segera ingin membuangnya, tapi tangannya masih terlalu lambat. Segera setelah itu, telapak tangannya mulai meleleh. Rumput, kali ini, dia benar-benar ketakutan. Setelah kutukan lainnya, dia segera mengambil pisau dapur di sampingnya. Dalam situasi ini, dia tahu betul bahwa nyawanya mungkin akan hilang. Jika dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri, dia harus memotong lengannya. Bahkan dia tahu bahwa rasa sakit yang hebat akan membuatnya menggeliat kesakitan. Tapi dia tidak berani memperhatikan saat ini. Sambil mengaum, dia memotong lengannya dengan pisau. Oh, dia segera berguling-guling di tanah kesakitan. Kedua anak buahnya berlari masuk lagi kali ini, dan kemudian mereka melihat tangannya menghilang dengan cepat. Keduanya kaget dan bergegas membantu.
Tapi Long Sengren ini benar-benar kejam. Dia menahan lengannya yang patah dengan satu tangan dan menyegel darahnya dengan kekuatan spiritualnya. Lalu dia tersandung. Sialan, keluar. Karena aku tidak bisa menyentuhnya, aku akan membunuh kalian semua, bunuh mereka semua. Dia sedikit marah sekarang. Bagaimanapun, rasa sakit karena patah lengan adalah hal kedua. Kuncinya adalah dia tahu dia telah ditipu. Benar saja, tepat ketika dia selesai mengaum, Long Tiantian, yang sedang berbaring di tempat tidur, tiba-tiba tidak tahan lagi dan tertawa terbahak-bahak. Salahkan dirimu sendiri. Kekuatan spiritual yang baru saja disuntikkan oleh saudara Lu ke dalam diri kami menghalangimu untuk menyentuh kami. Dia juga memberimu peringatan pertama kali, tapi lihat dirimu, kamu sendiri tidak menghargainya, jadi sekarang kamu yang menyalahkannya, pada dirimu sendiri. Ah, begitu dia melihat gadis kecil ini bangun, Long Sengren menjadi lebih marah. Jika Long Tiantian pingsan, dia pasti bisa menyelamatkan mukanya. Tapi sekarang, dia tidak hanya terluka, tapi wajahnya juga hilang sama sekali. Dia adalah seorang pertapa yang sangat terkenal di klan naga. Jika dia melawan Lu Yun dengan jujur, dia mungkin tidak akan menderita kerugian sebesar itu. Tapi dia sangat malang, itu sebabnya kami berakhir seperti ini sekarang. Dengan kata lain, dia pantas mendapatkannya sekarang. Tapi meski dia mengerti sekarang, dia tidak berdaya. Dia hanya bisa tersandung kembali keluar. Begitu dia keluar, dia melihat Lu Yun telah tiba di luar rumahnya, menyilangkan tangan dan menatapnya sambil tersenyum. Malu, baginya, ini sungguh memalukan. Dia meraung, Lu Yun, apa menurutmu hanya itu yang kumiliki? Long Sengren sangat marah. Dia sangat marah dan pakaiannya robek. Kedua orang yang mendukungnya sangat ketakutan hingga mereka berlutut di tanah. Seberapa kuatkah Long Sengren? Itu hanyalah seorang master yang berada di luar jangkauan mereka. Dia biasanya tidak marah, tapi ketika dia marah, saat itulah dunia berantakan. Pada saat ini, Lu Yun juga merasakan tekanan dari tubuhnya. Omong-omong, dia belum pernah merasakan aura sekuat ini sejak dia datang ke benua ini. Dia bahkan tidak punya hal yang membuat dia bersemangat. Namun, pada saat ini, mata Lu Yun berbinar, dia bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, semoga berhasil. Ledakan, tentu saja, Long Sengren sangat marah. Meskipun Lu Yun bertepuk tangan, dia tidak ingin berdiskusi dengan Lu Yun apakah baik-baik saja atau tidak. Lu Yun juga mengulurkan tangannya untuk membentuk segel. Namun saat kedua kekuatan itu bertabrakan, cahaya terang meledak di depan semua orang. Halaman itu langsung terkoyak, dan tidak ada yang tersisa. Dan beberapa orang juga berteriak. Pengdong sangat mabuk hingga dia bangun sekarang. Dia belum pernah melihat orang bertarung seperti ini dengan Lu Yun. Panggilan, saat Lu Yun berhenti, dia menarik napas dalam-dalam. Pakaian di tubuhnya juga terkoyak. Ada juga beberapa luka robek di tubuhnya. Namun kemudian kutukan itu mulai sedikit mempengaruhi pikirannya. Sedemikian rupa sehingga Lu Yun menggosok giginya dan melihat luka di bahunya, lalu menjilat bibirnya dan berkata, "Tes. Keren sekali." Saat ini, Long Sengren juga mundur 2 langkah. Dia juga sedikit terkejut dengan hal ini. Dia belum pernah menghadapi lawan seperti itu selama bertahun-tahun. Intinya adalah anak ini masih sangat muda dan tingkat kultivasinya sangat tinggi. Jika dia mencapai usianya, bukankah dia memiliki kekuatan yang menghancurkan bumi? Tetapi pada saat ini, niat membunuhnya telah terpicu sepenuhnya. Dia ingin Lu Yun mati, dia ingin mencabik-cabik Lu Yun. Hanya dengan mengubah Lu Yun menjadi tumpukan sampah, Long Zhan tidak berani menyinggung dirinya sendiri. Karena pada saat itu, meski dia menderita luka dalam, Long Zhan tidak akan tahu selama dia berpura-pura. Lu Yun mendengus, orang tua, kenapa kamu tidak bicara? Ceritakan padaku tentang ibumu. Long Sengren mendengus dingin dan tiba-tiba berteriak, pergilah ke neraka. Hancurkan dunia. Dia meraung dengan marah, dan angin kencang bertiup di sekelilingnya, diikuti dengan semburan hantu dan lolongan yang melolong. Tanah bergetar, dan kemudian sepasang tangan hantu layu yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah. Segera setelah itu, kerangka atau mayat yang belum membusuk muncul dari dalam tanah. Mereka meraung marah ke arah Lu Yun dan yang lainnya, lalu mereka semua berlari ke arah mereka dengan gila. Lu Yun menjilat bibirnya, darah di matanya menjadi semakin berat. Keserakahan dan kekejaman juga terlihat jelas pada dirinya saat ini. Mengaum dengan marah, dia menghentakkan kakinya dan bergegas menuju kerangka itu seperti sambaran petir. Monster kerangka di sekitar mereka terus-menerus dicabik-cabik, dengan anggota tubuh yang patah dan mayat berserakan di mana-mana. Adegan itu begitu berdarah dan brutal hingga membuat kulit kepala mati rasa hanya dengan melihatnya. Pada saat ini, Long Sengren sedang menghasilkan kekuatan yang lebih menakutkan. Long Sengren tidak berniat membunuh Lu Yun dengan gerakan ini. Karena ketika dia pertama kali berkelahi dengan Lu Yun, dia menemukan bahwa mereka hampir berimbang. Tindakannya jelas hanya untuk menunda waktu. Triknya yang paling menakutkan bukanlah lingkaran sihir ini, tetapi penciptaan dunia ilusi yang nyata. Dia dapat menyeret orang ke dalam ilusi, mimpi buruk, ketakutan, kematian, api. Dia dapat menyeret orang ke dalam ilusi apapun, dan kemudian hal-hal ini akan terwujud. Saat itu, ada lawan yang sama kuatnya. Untuk menghadapi orang itu, dia langsung menyeretnya ke dalam susunan ilusi api.
Setelah beberapa saat, pria itu mulai mengeluarkan asap dari 7 lubangnya. Seluruh organ dalamnya dibakar hingga bersih, dan daging bagian luarnya juga dimasak. Saat dia menyeret Lu Yun ke dalam formasi ilusinya, dia ingin melihat apa lagi yang bisa dilakukan Lu Yun ini. Awalnya dia mengira dia tidak membutuhkan trik ini, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Yun ini akan begitu sulit untuk dihadapi, yang membuatnya sangat kesal. Saat ini, Lu Yun sedang membunuh semua orang dan bahkan tidak menyadari apa yang dilakukan orang ini. Kekuatan Long Sengren mirip dengan miliknya. Jika formasi sebesar itu tercipta, sulit untuk mengatakan apa hasilnya. Seperti kata pepatah, orang-orang di dalam game tidak mengetahui situasinya, tetapi orang luar dapat melihatnya secara sekilas. Peng Dong telah mengetahui masalahnya dan berteriak kepada Lu Yun, "Saudara Lu, hati-hati, orang ini curang." Tanpa diduga, setelah Peng Dong selesai berbicara, Lu Yun hanya tersenyum dingin. Ketika dia berhenti dan melihat ke belakang, Peng Dong dan yang lainnya ketakutan oleh matanya dan mundur selusin langkah. Matanya benar-benar berubah menjadi merah. Saat ini, dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Di saat yang sama, suara gemericik keluar dari tenggorokannya. Long Changgui belum pernah melihat Lu Yun terlihat seperti ini, dan dia ketakutan sejenak. Dia segera menoleh ke Peng Dong dan bertanya, "Saudara Peng Dong, ada apa dengan saudara Lu?" Lu Yun telah memberitahu Peng Dong sebelumnya bahwa ada kutukan pada dirinya, dan kutukan ini memengaruhi pikirannya. Lu Yun memberitahunya bahwa setelah menyelesaikan masalah klan naga, dia akan segera pergi ke Netherworld untuk menyelesaikan masalah kutukan di tubuhnya. Melihat Lu Yun seperti ini sekarang, pikirannya mulai berputar dan dia segera memahami masalahnya. Dia berkata, "Kutukan saudara Lu lah yang terjadi. Kita tidak bisa mengendalikannya. Dia tidak mau mendengarkan kita." Menyumpahi, Long Mengyao berkata dengan suara yang dalam, "Kenapa kita tidak tahu tentang ini? Apa yang terjadi?" Peng Dong juga sedikit khawatir saat ini dan berkata, "Jangan tanya di sini. Kami pikir kamu harus mencari tempat untuk bersembunyi dulu. Lagi pula, kamu tahu bahwa setelah kutukan saudara Lu pecah, akan ada darah." Setelah dia selesai berbicara, dia langsung lari. Dan orang ini masih berlari secepat yang dia bisa. Dia sedikit membingungkan yang lain seperti ini. Melihat hal tersebut, semua orang kini hanya berani mengikuti teladannya. Dan kedua anak buah Long Sengren tidak ingin tinggal di sini dan menunggu untuk dimakamkan, jadi mereka juga lari ke sana. Para dewa berjuang untuk menghindari kerusakan pada ikan seperti mereka. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, mereka telah melarikan diri ke ruang terbuka, dan mereka melihat pertempuran di sana dari kejauhan. Peng Dong menahan lututnya, terengah-engah dan berkata, "Lihat saja, pria bernama Long Sengren tidak akan selamat." Kentut, ketika kedua anak buah Long Sengren mendengar ini, mereka langsung mengutuk. Setelah mereka selesai berteriak, mereka melihat Peng Dong dan yang lainnya menatap mereka dengan marah, dan segera menutup mulut, "Tidak. Diam kalian, kami terlalu malas berurusan dengan kalian berdua karena pertengkaran di sana, kalau tidak kalian berdua pasti sudah menjadi mayat sekarang." Pertarungan antara Lu Yun dan Long Sengren telah mencapai puncaknya. Dalam radius 1 kilometer di sekitar mereka, fluktuasi besar terjadi di angkasa. Dan kerangka serta mayat yang baru saja merangkak keluar dari tanah sepertinya merasa terancam. Alih-alih merangkak keluar, mereka ingin menggali lebih dalam di bawah tanah. Long Sengren tiba-tiba membuka matanya. Saya melihatnya berbicara dengan masuk akal, tetapi saya tidak tahu apa yang dia bicarakan. Namun dalam waktu sesingkat itu, mayat-mayat itu digulung satu demi satu, lalu diubah menjadi bubuk. Langit dan bumi juga mulai terbalik. Kaki Lu Yun dan kakinya mulai kosong, dan keduanya mulai tenggelam dengan cepat. Mereka dapat melihat bahwa langit yang terbalik mulai berubah dari biru menjadi gelap, dan tampaknya ada kegelapan tak berujung, sementara bulan yang tergantung tinggi di langit menjadi semakin besar. Perasaan langit dan bumi yang menggantung terbalik sudah cukup untuk membangkitkan ketakutan banyak orang. Dan perasaan tidak berbobot yang sangat besar ini juga akan membuat orang bingung. Tapi melihat Lu Yun, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang yang punya masalah. Hal yang sama juga berlaku pada Long Sengren. Keduanya adalah monster. Lu Yun juga langsung menerkamnya. Hanya saja Long Sengren tidak menyangka Lu Yun bisa bergegas ke arahnya seperti ini. Karena perasaan dunia yang menggantung terbalik, semua orang yang berurusan dengannya pernah mengalaminya. Orang-orang itu akan berada dalam kekacauan setelah kehilangan berat badan. Dan dia, Long Sengren, dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya secara langsung. Tapi Lu Yun, sebaliknya, tidak menganggap serius semua ini. Dia marah. Jadi ketika Lu Yun memukulnya, dia melakukan hal yang sama. Tubuhnya berubah menjadi selusin naga emas, yang dengan cepat berputar ke arah Lu Yun, mencoba membunuh Lu Yun langsung di dalamnya. Namun, Lu Yun mampu menghadapi naga emas ini dengan mudah. Dan naga emas Long Sengren jauh lebih menakutkan daripada tebasan 9 naga Long Feng. Jadi untuk sementara, keduanya masih tak terpisahkan. Jika Long Zhan sedang menonton di sini sekarang, dia juga akan kagum. Segera, dunia kembali terbalik. Faktanya, langit dan bumi mulai terbalik dengan hebat. Suatu saat cerah dan awan putih, dan berikutnya bumi kembali. Keduanya terus bolak-balik di ruang ini. Orang biasa pasti sudah dibuat merasakan perutnya mual karena perasaan berputar ini, dan tidak akan bisa langsung bergerak. Lu Yun sama sekali tidak peduli tentang ini.
Setelah keduanya bertarung beberapa saat, keduanya terluka. Namun, karena konsumsi intensitas tinggi ini, dampak negatif kutukan asli pada wajah Lu Yun perlahan memudar. Ekspresinya mulai kembali normal. Segera setelah itu, dia menyipitkan matanya dan berkata, apakah ini ilusi? Setelah pikirannya pulih, dia tidak lagi menggunakan kekerasan. Setelah Long Shengren mendengar ini, sudut mulutnya bergerak-gerak hebat. Lu Yun bertengkar dengannya begitu lama sebelum dia menyadari bahwa itu hanyalah ilusi. Mengubah, dia meraung dengan marah dan menunjuk ke langit, dan kemudian lingkungan ilusi ini mulai berubah secara drastis, dari daratan yang bersih menjadi lautan tanpa harapan dalam sekejap. Dalam sekejap mereka berdua muncul di laut. Pemandangan yang tiba-tiba ini akan menyebabkan orang yang tidak cepat bereaksi akan tersedak air dan mati lemas. Tapi Lu Yun tidak biasa. Dia masih mencibir saat berada di dalam air. Dan dia sama sekali tidak terlihat seperti tersedak air. Long Shengren terkejut lagi. Ini terlalu luar biasa baginya. Bang! Tapi dia melihat Lu Yun meninju air beberapa kali. Air menghantamnya seperti peluru meriam yang habis. Oh, Long Shengren juga menggunakan teknik pemecah air naga emas untuk membubarkannya secara instan. Ledakan. Sesaat kemudian, dia melompat keluar dari laut. Lu Yun juga segera melompat keluar dari laut. Meskipun ini agak seimbang, mulut Lu Yun tidak masuk akal dan dia mengejek, itu saja. Hanya itu yang kamu punya. Kupikir kamu bisa melakukan beberapa trik. Long Shengren menyeringai dan berkata, kamu tidak perlu berdebat denganku di sini, bukankah kamu sudah menyingkirkan rangkaian ilusiku? Kalau begitu kamu di sini. Lu Yun mengaitkan tangannya pada orang ini, terus gunakan formasimu, coba kulihat, kalau tidak kamu akan terjebak olehku. Persetan denganmu. Long Shengren sangat marah dan meraung, jika aku tidak merobek mulutmu hari ini, kamu akan terkutuk. Ini luar biasa. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan ombak di laut langsung bergulung. Ombak besar bergulung ke arah Lu Yun. Tapi Lu Yun tidak peduli, dia hanya mengangkat tangannya dan ombaknya langsung menghilang. Namun, Long Shengren telah menghubungi Lu Yun saat ini. Detik berikutnya, dia menghilang, tetapi dalam sekejap, dia muncul di atas kepala Lu Yun, dengan pedang tajam di tangannya. Pedang ini menusuk langsung ke kepala Lu Yun, berniat menembus tengkoraknya secara langsung. Tapi Lu Yun segera minggir. Melihat Lu Yun menghindar, Long Shengren berteriak, ayo. Ledakan. Di atas langit, gunung seberat triliunan ton tiba-tiba jatuh dari langit, mencoba menghancurkan Lu Yun sampai mati. Formasi Huantian miliknya sangat menakutkan. Semuanya bisa terwujud. Batu besar yang ditekan akan muncul secara alami. Logikanya, siapapun yang ditekan akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Tapi melihat Lu Yun, dia masih tidak panik sama sekali dan hanya mengangkat tangannya dengan meremehkan. Gunung seberat triliunan ton itu sebenarnya melayang di udara dan tidak bergerak turun lebih jauh. Pada saat ini, Long Shengren juga bingung. Bagaimana ini mungkin? Lu Yun tersenyum jahat padanya dan berkata, aku akan mengembalikan barang ini padamu sekarang. Pergi. Sambil menjabat tangannya, dia melemparkan benda itu dari tangannya dan melemparkannya langsung ke arah Long Shengren. Ini sangat mengejutkan Long Shengren. Gunung seberat triliunan ton dapat menghancurkannya menjadi molekul dalam sekejap. Tapi ini formasi Huantian miliknya, dan dia bisa membubarkannya jika dia mau. Sehingga dia bisa bertahan saat gunung itu terbang di depannya. Tapi Rao juga mengejutkannya. Meskipun dia dan Lu Yun berimbang, dia sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk menahan gunung sendirian.